Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Dan kita sudah masuk di penghujung rangkaian video ini teman-teman ya. Kita sudah masuk ke nasihat ke-30. Nasihat terakhir di bulan Ramadan kali ini. Yang saya buat video ini sebelum hari ke-30 sebenarnya ini. Ini masih di hari ke-20-an ya. Tapi saya mengikuti. Jadi saya tidak menunggu sidang isbatnya Kementerian Agama karena saya dari kampus dulu, karena di Universitas Muhammadiyah Malang saya selalu mengikuti perhitungan dari Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah tahun ini mengatakan bahwa kita akan Idul Fitri di tanggal 13 Mei 2021. Oleh karena itu kita berpuasa 30 hari. Jadi ini video, tidak tahu kalau saya lagi buat video ini teman-teman ada yang sudah lebaran ya, saya tidak tahu juga nih. Tapi kalau teman-teman ada yang sudah lebaran ya selamat lebaran. Tapi ini insya Allah di hari ke-30 Ramadan saya masih berpuasa. Nah, kita masuk ke nasihat ke-30 ini teman-teman ya. Dan tapi jangan juga ada yang teman-teman tiba-tiba Ramadan dibilang sampai 31 kemudian masih puasa. Orang Idul Fitri kalian puasa. Bulan Komariah tidak ada yang sampai 31. Bulan Komariah itu maksimal 30, 29, 30, 29, 30. Tidak ada tiba-tiba 31. Kalau kalian tiba-tiba 31, kalian sesat itu. Sudah jangan aneh-aneh gitu. Beragama itu santai saja. Jangan karena saya kuat kok puasa. 1 Syawal juga saya bisa puasa. Iya mungkin iya bisa, tapi dilarang di agama. Agama tuh slow aja gitu. Ini bukan masalah kuat-kuatan puasa, bukan. Ini masalah ada tuh, ada pernah saya lupa ini, saya lupa tapi saya sering dengar ini di khotbah Jumat, sering di bulan-bulan puasa begini sering sekali ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwa dia itu sanggup berpuasa setahun penuh. Tapi Rasulullah SAW larang dia, jangan, Islam tidak begitu. Islam tidak suruh kau puasa setahun penuh, tidak. Puasa kalau mau ya puasa Senin Kamis. Kalau kau merasa lebih kuat lagi ya puasa Nabi Daud. Sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, begitu. Jangan tiap hari kau puasa. Tidak juga, Islam tidak begitu. Jadi slow aja. Jadi jangan tiba-tiba 1 Syawal ada opor ayam kalian tidak makan karena kalian saya puasa nih. Tidak, jangan begitu. Ya. Oke, masuk ke nasihat ke-30. Ini nasihat ke-30 penutup dari buku ini juga sebenarnya. Jadi kalau di sini di buku ini adalah nasihat ke-50. Saya membuat ini jadi nasihat ke-30. Jadi sebenarnya teman-teman, kenapa saya bisa sampai ke nasihat ke-50? Padahal konten saya cuma 30 nasihat. Karena memang di buku Bapak Muhammad Ali Kutub ini ada satu nasihat yang dia mencakup 5 poin. Jadi dibikin itu dirangkum jadi 5 nasihat. Nah, itu sudah saya rangkum jadi satu video kemarin itu. Kemudian ada nasihat-nasihat yang saya lompati karena saya merasa tidak sanggup untuk menjelaskannya. Pemahaman saya sendiri belum bisa memahami. Jadi saya tidak berani untuk menjelaskan ke orang. Tidak berani juga, jadi saya lompati. Nah, ini nasihat ke-50-nya. Nasihat ke-30 untuk kita, itu adalah tujuan menuntut ilmu. Keren banget nih. Setelah kita rangkaian 30, kemudian ditutup dengan tujuan menuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Daud menuliskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia mempelajarinya hanya untuk memperoleh harta benda dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bau harum surga pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Jadi saya membaca ini ketika sampai di sini juga saya mulai mengoreksi diri nih. Apakah tujuan saya membuat video 30 ini untuk hal-hal dunia gitu. Mudah-mudahan Allah bersihkan niat saya. Saya membuat ini, niat saya insya Allah itu karena ingin berbagi sesuatu. Saya bukan seseorang yang paham sekali agama, bukan teman-teman, karena di rumah saya buku banyak. Kemudian momen Ramadan tuh momen yang menurut saya kayaknya orang-orang hatinya lagi pada enak gitu dibanding bulan-bulan lain ya, karena orang lagi pada gemar untuk beribadah, termasuk saya juga gemar baca Quran dan segala macamnya. Bahkan di hari ke-30 ini ada yang hari ini dia khatam dan segala macamnya. Jadi mendongengkan sebuah atau membacakan sebuah isi buku yang sedang kita baca pada orang di bulan Ramadan itu menurut saya momen yang pas sekali. Itulah
dasar yang saya mencoba untuk membuat dari 30 tokoh jahiliyah sampai sekarang 30 nasihat Rasulullah SAW ini, teman-teman ya. Nah, ini wasiat dari Rasulullah SAW tentang tujuan menuntut ilmu ini. Artinya, kalau kita menuntut suatu ilmu, kemudian harusnya kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita berniat untuk pakai ilmu itu untuk mencari hal-hal duniawi dan segala macamnya. Di hati itu tidak ada rasa untuk mengenal Allah, tidak ada rasa untuk mensyukuri nikmat. Harusnya ilmu-ilmu apapun itu, ilmu-ilmu bermanfaat di dunia ini, harusnya semakin kita mempelajari, semakin kita itu tahu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar matematika misalkan, sampai di rumus yang panjang lebar segala macam, itu tuh harusnya kita tahu di titik bahwa wow, logika manusia bisa membuat sebuah persamaan yang begini dan segala macam, ekuivalen antara satu dan yang lain, bisa sebagus ini. Itu kekuatan manusia untuk melogikakan itu segala macam, itu betapa besarnya Allah di balik itu gitu. Sampai bisa membuat otak manusia berpikir seperti itu. Harusnya setiap ilmu yang kita pelajari itu mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, membuat kita bersyukur bagaimana otak kita ini dirancang dengan begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita belajar kemudian tidak ada rasa begitu-begitunya, di akhirat itu kata Rasulullah SAW, kita jangankan lihat surga, baunya saja tidak dapat itu. Baunya saja tidak dapat. Kalian cuma dapat bau dari orang sebelah yang bau-bau ketek itu mungkin. Matahari cuma 1 jengkal di atas kepala ini, bau ketek pasti itu semuanya tuh. Nah, itu kalian dapat bau-bau itu tuh. Bukan kalian, kita kalau kita tidak meniatkan mempelajari ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian di hadis ini juga sebenarnya kata Bapak Muhammad Ali Kutub, lebih umumnya Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwa kita selagi masih dikasih waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kewajiban kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, teman-teman. Tuntut ilmu. Orang Islam itu tidak boleh jadi bodoh, tidak boleh. Karena kalau kita jadi bodoh, kita jadinya jahiliyah tuh, jahil tuh bodoh. Kalau tidak salah ya artinya. Kalau kita jadi orang bodoh, kita jadi orang jahiliyah. Nah, tidak boleh itu. Kita tuh harus jadi orang yang berusaha untuk menuntut ilmu. Orang bodoh tuh bukan berarti tidak bisa matematika kemudian kalian bodoh. Tidak bisa kimia, tidak bisa fisika, tidak bisa pelajaran-pelajaran kemudian bodoh. Bukan. Orang bodoh itu menurut saya adalah orang yang tidak mau memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik. Hidupnya itu tidak ada manfaatnya, beban masyarakat, tidak. Dia ada orang resah, nah itu orang bodoh itu tuh. Jangan jadi orang yang begitu. Islam itu tidak melarang, mengharamkan kita untuk jadi orang-orang yang seperti itu. Kita harus jadi orang yang kita hadir tuh ada manfaatnya untuk orang lain. Nah, kalau untuk menjadi manfaat orang lain ini pakai apa ya? Pakai ilmu. Mau manfaat ilmu sekecil apapun. Misal teman-teman pada ngumpul, kita datang, kemudian, wih teman-teman pada bete nih, bermanfaat bikin kopi pakai ilmu. Kalau tidak bikin ilmu itu air tidak matang-matang, taruh di kompor, bikin kopi begini. Asal taruh di kompor ya tidak bisa dong, kasih menyala api. Segala macam runtutan bikin kopi itu ilmu. Jadi hal-hal yang seperti itu kita harus mempelajari mempelajari ilmu sehingga kita itu tidak menjadi sesuatu yang orang lihat kita tuh malas, orang lihat kita itu kesal, orang lihat kita tuh resah. Jangan. Jadilah orang Islam yang ketika kita hadir orang merasa nyaman, merasa indah karena kita menghiasi diri kita dengan ilmu. Terkait untuk ilmu-ilmu akademis ini, saya pernah dulu di kampus itu dikasih tahu sama dosen saya dan sampai sekarang saya masih ingat. Katanya begini, saya tidak tahu ini mungkin ada ungkapan bahasa Arab atau ungkapan bahasa Arab yang diterjemahkan atau ini hadis dari Rasulullah SAW, saya kurang tahu. Tapi dosen saya mengatakan begini, ilmu itu cahaya, katanya, ilmu itu cahaya. Maka sebelum mengambil cahaya itu, alangkah lebih baiknya atau seyogianya kita bersihkan dulu tempatnya. Tempatnya tidak boleh kotor sehingga ilmu mau menetap di situ. Nah, maksudnya adalah kalau kita rasa macam belajar ini kok macam tidak mengerti, ya mungkin karena diri kita belum bersih. Belum ada hal-hal dosa yang mungkin kita belum bertaubat. Hati kita tuh masih kotor, jadi ilmu malas untuk tinggal di situ.
Jadi bersihkan dulu semuanya sehingga ilmu mau menetap gitu. Saya biasa kalau baca buku tidak mengerti, kemudian tulis materi stand up, tidak nemu-nemu logikanya ini bagaimana dibikinnya. Saya berpikir tuh, apa ada sesuatu yang saya kelewat gitu ya. Hal-hal yang saya lakukan kesalahan tapi saya lupa minta maaf. Atau hal-hal yang saya belum bertobat. Atau mungkin sholat saya belum memikirkan Allah, masih memikirkan dunia, sedekah saya mungkin kurang banyak atau segala macam, atau saya istri lagi tidak enak hati dengan saya atau apa gitu. Saya pikir apa ya kesalahan yang saya lewati gitu, yang saya belum sempat bertobat gitu. Nah, tidak serta-merta kemudian punchline ada juga, tidak sih, tapi paling tidak ada usaha kita untuk kita introspeksi diri ketika ilmu-ilmu yang baik itu tidak nyantol di otak, tidak nyantol di hati begitu. Nah, semoga nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW ini yang sudah kita sama-sama ikuti dari hari pertama Ramadan sampai hari terakhir ini bisa masuk di hati kita, bisa masuk di pikiran kita, sehingga dalam kehidupan ke depan ini ya walaupun kita bukan manusia yang sangat bisa untuk mentaati segala macamnya, tapi paling tidak kita ingat bahwa Rasulullah SAW pernah menasihatkan tentang ini, dan kita punya niatan untuk mengubah diri ke arah yang lebih baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita teman-teman. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa kapan-kapan lagi teman-teman. Semoga ibadah Ramadan kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat Lailatul Qadarnya. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.